Tahukah kalian siapakah orang yang masuk surga paling terakhir? Seperti yang kita tahu bahwasanya orang iman atau orang yang nantinya akan masuk ke dalam surga itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu fastabiqul khairat biiznillah, yaitu orang yang mempersungguh agama, dan yang kedua adalah muqtasida, orang yang sedang-sedang menjalani ibadah wajib namun tidak terlalu sungguh-sungguh, dan yang ketiga adalah zalimul linafsi, menganiaya terhadap dirinya sendiri. Golongan yang zalimul linafsi ini akan dicuci oleh Allah sebelum masuk ke dalam surga, karena dia itu menetapi Islam, keimanan, namun masih banyak dosa atau maksiat yang dikerjakan selama di dunia dan belum diampuni selama di dunia. Istilahnya pepatahnya itu STMJ, sholat terus, maksiat jalan terus. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang yang zalimul nafsi, orang iman yang menganiaya pada dirinya sendiri, karena masih ada sedikit keimanan di dalam diri orang tersebut, masih ada harapan masuk ke dalam surga. Di dalam hadis riwayat Muslim yang cukup panjang diriwayatkan bahwa saat itu sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian terhalang melihat bulan di malam purnama?" Para sahabat pun menjawab, "Tidak, wahai Rasul." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian terhalang melihat matahari yang tidak tertutup awan?" Mereka sahabat pun menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seperti itulah kalian nanti akan melihat Allah. Barang siapa yang menyembah sesuatu, maka dia akan mengikuti sembahannya itu. Orang yang menyembah matahari mengikuti matahari, orang yang menyembah bulan mengikuti bulan, orang yang menyembah berhala akan mengikuti berhala mereka. Tinggallah umat ini, termasuk diantaranya yang munafik." Kemudian Allah datang kepada mereka dalam bentuk selain bentuknya yang mereka kenal, seraya berfirman, "Akulah Tuhan kalian." Mereka umat ini pun berkata, "Kami berlindung kepada Allah darimu. Ini adalah tempat kami, sampai Tuhan kami datang kepada kami. Apabila Tuhan datang, kami tentu mengenalnya." Lalu Allah datang kepada mereka dalam bentuknya yang telah mereka kenal. Allah berfirman, "Akulah Tuhan kalian." Mereka pun berkata, "Engkau Tuhan kami." Mereka kemudian mengikuti Allah dan Allah membentangkan jembatan di atas neraka jahanam. Aku Rasulullah dan umatkulah yang pertama kali melintas. Pada saat itu yang berbicara hanyalah para rasul. Doa para rasul saat itu adalah, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Di dalam neraka jahanam terdapat besi berkait seperti duri Sa'dan. Pernahkah kalian melihat Sa'dan? Para sahabat menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, besi berkait itu seperti duri Sa'dan, tetapi hanya Allah yang tahu seberapa besarnya. Besi berkait itu merenggut manusia dengan amal-amal mereka. Di antara mereka ada orang yang beriman, maka tetaplah amalnya. Dan di antara mereka ada yang dapat melintas hingga selamat. Setelah Allah selesai memberikan keputusan untuk para hamba dengan rahmatnya, Dia ingin mengeluarkan orang-orang di antara ahli neraka yang Dia kehendaki, maka Dia Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Itulah orang-orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan rahmatnya, yang mengucapkan la ilaha illallah. Para malaikat kemudian mengenali mereka di neraka dengan adanya bekas sujud. Api neraka memakan tubuh anak keturunan Adam kecuali bekas sujud mereka.
Allah melarang neraka memakan bekas sujud. Mereka kemudian dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hangus terbakar. Lalu mereka disiram dengan air hayat, air kehidupan, sehingga mereka menjadi tumbuh seperti biji-bijian tumbuh dalam kandungan banjir. Kemudian selesailah Allah memberi keputusan di antara para hamba. Tinggal seorang lelaki yang menghadapkan wajahnya ke neraka. Dia adalah ahli surga yang terakhir masuk. Dia berkata, "Ya Tuhanku, palingkanlah wajahku dari neraka. Anginnya benar-benar menamparku dan nyala apinya membakarku." Dia terus memohon kepada Allah agar dibolehkan. Kemudian Allah berfirman, "Mungkin jika aku mengabulkan permintaanmu, engkau akan meminta yang lain." Orang itu menjawab, "Aku tidak akan minta yang lain kepadamu." Maka dia pun berjanji kepada Allah. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Ketika dia telah menghadap dan melihat surga, dia pun diam tertegun. Kemudian berkata, "Ya Tuhanku, majukanlah aku ke pintu surga." Allah berkata, "Bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta kepadaku selain apa yang sudah kuberikan? Celaka engkau, hai anak cucu Adam. Ternyata engkau tidak menepati janjimu." Orang itu berkata, "Ya Tuhanku." Dia memohon terus kepada Allah, hingga Allah berfirman kepadanya, "Mungkin jika aku memberimu apa yang engkau pinta, engkau akan meminta yang lain lagi." Orang itu berkata, "Tidak, demi keagunganmu." Dan dia berjanji lagi kepada Tuhannya. Lalu Allah mendekatkannya ke pintu surga. Setelah dia berdiri di ambang pintu surga, ternyata pintu surga terbuka lebar baginya, sehingga dia dapat melihat dengan jelas keindahan dan kesenangan yang ada di dalam surga. Dia pun diam tertegun. Kemudian berkata, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga." Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Bukankah engkau telah berjanji tidak akan meminta selain apa yang telah aku berikan? Celaka engkau, hai anak cucu Adam, betapa engkau tidak dapat menepati janjimu." Orang itu pun berkata, "Ya Tuhanku, aku tidak ingin menjadi makhlukmu yang paling malang." Dia terus memohon kepada Allah, sehingga membuat Allah Ta'ala tertawa. Ketika Allah tertawa, dia berfirman, "Masuklah engkau ke surga." Setelah orang itu masuk ke dalam surga, Allah berfirman kepadanya, "Inginkanlah sesuatu." Orang itu meminta kepada Tuhannya sampai Allah mengingatkannya tentang ini dan itu. Ketika telah habis keinginannya, Allah berfirman, "Itu semua untukmu, begitu pula yang semisalnya." Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itulah penghuni surga yang terakhir. Yang terakhir masuk ke dalam surga setelah ribuan tahun bahkan jutaan tahun dicuci oleh Allah di dalam neraka untuk mencuci dosa-dosanya yang banyak di dunia, belum diampuni selama di dunia. Meskipun demikian, orang penghuni surga yang terakhir tetap diberikan oleh Allah, yaitu akhirnya bisa masuk ke dalam surga selama-lamanya. Keindahan yang diberikan adalah luar biasa, minimal 10 kali dunia untuk orang yang paling serendah-rendahnya ahli surga, dengan 2 bidadari dan 70 istri, warisan orang ahli surga yang tidak jadi masuk ke dalam surga. Itulah serendah-rendahnya orang yang masuk ke dalam surga. Insya Allah demikian yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.